Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atala Raihan Ilham dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai urban farming sebagai solusi tanaman perkotaan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Berikut adalah beberapa poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ruang lingkup urban farming. Urban farming seperti yang kita ketahui merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan menjual bahan makanan dalam rangka memenuhi permintaan harian konsumen dalam kota dan pinggiran kota melalui penerapan metode produksi intensif, menggunakan sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk menghasilkan berbagai macam tanaman dan ternak. Prinsip model urban farming sendiri yaitu yang pertama harus hemat lahan dan menjaga estetika. Kemudian yang kedua adalah proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga komoditas bernilai ekonomi dan berdaya saing. Dan yang keempat adanya inovasi teknologi yang maju. Konsep produksi urban farming. Konsep produksi pertanian perkotaan bisa dijelaskan lebih singkat sebagai pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian bahan pangan, produk hutanan, dan hortikultura yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian perkotaan sebanding dengan besarnya peluang yang sudah ada. Strategi yang dipercaya dapat mengatasi tantangan yang akan dihadapi dan mampu mendorong laju perkembangan pertanian perkotaan di antaranya adalah melalui penyediaan inovasi teknis, inovasi organisasi, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan. Kemudian ada pengembangan urban farming saat ini. Perkembangan laju pertumbuhan populasi di perkotaan akan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah lingkungan, mulai dari konversi lahan sampai degradasi kualitas lingkungan akibat polusi dan sampah. Di mana apabila kondisi pertumbuhan populasi penduduk lebih besar dibandingkan laju produksi bahan pangan, tentunya akan terjadi bencana krisis pangan. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan urban farming ini tentunya, namun tidak semudah itu dalam menerapkan urban farming. Tentunya akan dihadapi masalah seperti pada aspek fisik, yaitu lahan rumah yang sempit dan terjadinya konversi lahan. Kemudian masalah pada aspek sosial, seperti jumlah pengangguran yang kian meningkat dan kenyamanan lingkungan. Dan yang terakhir adalah masalah pada aspek ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi. Kemudian ada aplikasi pola urban farming. Menurut BPTP Jakarta, aplikasi pola pertanian perkotaan mencakup beberapa subsistem seperti subsistem budidaya, peternakan, perikanan, dan composting. Sehingga pertanian perkotaan tidak hanya akan fokus kepada subsistem budidaya saja, melainkan akan dikembangkan secara holistik atau secara menyeluruh. Berikut adalah gambar-gambar yang saya paparkan di PowerPoint kali ini, yaitu yang pertama ada gambar hidroponik, kemudian ada yang kedua adalah gambar berternak di dalam perkotaan, yang ketiga adalah berternak perikanan dengan sistem terpal, dan yang terakhir ada composting dengan sistem HIP. Terus kemudian ada komplement urban farming. Tujuan penerapan urban farming salah satunya adalah memenuhi pangan dengan produksi pangan lokal, di mana kegiatan usaha tani tersebut tentunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit perkotaan untuk kegiatan pertaniannya. Konsep usaha tani ini didukung oleh komplement yang potensial untuk dikembangkan. Berikut adalah beberapa gambar yang saya paparkan di dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada komplement potensial lahan sempit perkotaan bisa dijadikan untuk kegiatan pertanian. Kemudian ada berternak dalam lahan perkotaan, kemudian ada roof garden, dan yang terakhir ada bisnis nursery, yaitu bisnis tanaman hias. Kemudian ada aplikasi urban farming di beberapa negara. American Society and Landscape Architect atau biasa disebut dengan ASLA menyelenggarakan beberapa makalah pada Garden and Landscape Studies Symposium di tahun 2012, di mana para pakar memaparkan sejarah pertanian perkotaan di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Untuk aplikasi urban farming di beberapa negara ini sudah diterapkan pada saat zaman perang atau degradasi besar-besaran, di mana mereka membutuhkan pasokan makanan yang banyak, sehingga urban farming ini sudah diterapkan pada saat dulu. Kemudian ada urgensi pengembangan urban farming. Kita sudah mengetahui kecenderungan urban farming akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kota, di mana diperkirakan pada tahun 2050 populasi manusia di pusat perkotaan akan mencapai 80%. Dampak
urban farming di Indonesia akan sangat terasa bagi masyarakat perkotaan, di mana antara lain dampak secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Menurut Muna Singhe pada tahun 1995, konsep pertanian perkotaan menggunakan pendekatan sustainable development berarti memaksimalkan pemerataan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi sambil menjaga atau meningkatkan sumber daya ekonomi, aset sumber daya lingkungan, dan kultur sosial agar berkesinambungan. Poin terakhir adalah pengembangan pertanian perkotaan impian mewujudkan kota yang berkelanjutan. Maksud dari poin yang terakhir ini adalah makin cepat suatu kota untuk mengakui dan memasukkan urban farming ke dalam perencanaan tata ruangnya, maka makin cepat mereka merasakan manfaatnya. Di mana pertanian perkotaan ini dihubungkan dengan cara-cara kota untuk mengurangkan masalah ekologi, di mana dapat membantu keluarga miskin, kemudian menambah penghasilan, dan memberikan mereka makanan yang segar serta meningkatkan keamanan makanan di sebagian besar kota. Kesimpulan yang, saya dapatkan dari materi ini kesimpulan yang pertama yang itu urban farming sebagai solusi tanaman di perkotaan tentunya sangat membantu dalam memasok ketersediaan pangan. Dengan adanya beberapa pengaplikasian yang mencakup beberapa subsistem, yaitu subsistem budidaya, peternakan, perairan, dan composting. Kemudian yang kedua, urgensi pengembangan urban farming di era ini tentunya sangat penting. Terlebih lagi, konsep urban farming menggunakan pendekatan sustainable development, yang berarti memaksimalkan pemerataan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi sambil menjaga atau meningkatkan sumber daya ekonomi, asas sumber daya lingkungan, dan kultur sosial agar berkesinambungan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.